Baik, hari ini tentu sesuai dengan Natal, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang pemberian yang sempurna, yaitu didasarkan pada surat Yakobus pasal yang pertama ayat 17 bagian A. Yakobus atau surat Yakobus 1 ayat 17 bagian A. Demikian bunyinya: setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana, saudara? Dari atas. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Allah, datang dari Tuhan, saudara. Nah, bertitik tolak dari ayat ini, saudaraku, maka kita akan melihat latar belakangnya, yaitu ada muatan pikiran yang berbahaya. Pikiran yang berbahaya. Dengan berkata, jika Allah memakai pencobaan untuk menguji iman, tidakkah itu berarti Allah sendiri sumber pencobaan? Jika di balik pencobaan ada maksud Allah yang baik bagi orang beriman, tidakkah Allah menggunakan yang jahat untuk menghasilkan yang baik? Nah, oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, Yakobus menolak pemikiran berbahaya itu. Menolak, saudara. Nah, kesimpulan seperti itu adalah jalan berpikir yang sesat. Jalan berpikir yang sesat. Sebab tidak sama dengan pernyataan Alkitab tentang sifatnya Allah, yaitu yang kudus, yang benar, dan baik adanya. Seperti sudah disinggung di dalam ayat sebelumnya, kalau kita membaca di surat Yakobus, saudara, pencobaan bukan datang dari Allah. Dengar baik-baik, saudara. Mungkin kita sering dengar ada orang berkata bahwa ya, saya lagi dicobai oleh Tuhan. Emang Tuhan kurang kerjaan apa? Mencoba-coba kali. Emang Tuhan gak punya pekerjaan apa? Mau coba-coba saudara dan saya? Tidak. Pencobaan bukan datang dari Allah, saudara. Tetapi dari siapa, saudara? Si jahat. Iblis ini tidak pernah tinggal diam. Dia selalu berupaya, dia selalu berusaha untuk menggoda, mengganggu saudara dan saya, agar iman saudara dan saya yang tadinya tertuju kepada Tuhan berpaling untuk kita lebih mempercayai dunia ini. Itu cara kerjanya iblis, saudara. Juga karena adanya kecenderungan di dalam diri manusia, diri saudara dan saya, yaitu ketika meresponi pencobaan itu, saudara. Maka jangan pernah meragukan kebaikan Allah. Meski saudara dan saya sedang mengalami pencobaan atau pergumulan hidup yang berat sekalipun, jangan sekali-kali kita meragukannya. Karena yang datang dari atas, yang datang dari Allah adalah pemberian yang baik. Itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Dan anugerah yang sempurna belaka. Jadi saudara dan saya sebagai orang percaya, orang Kristen, harus kita berpegang pada keyakinan tersebut, sebab Allah terang adanya. Tidak akan pernah terjadi dari terang lahir atau keluar kegelapan, saudara. Tidak akan pernah terjadi. Allah bukan hanya terang adanya, saudaraku, Ia pun tidak berubah. Tidak berubah. Bukan seperti ciptaan yang dapat berubah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dengar baik-baik, kekasih-kekasih Kristus, sifat Allah yang terang dan kekal itu menyebabkan kehendaknya selalu bertujuan baik. Hal itu nyata di dalam firman-Nya. Bahkan firman kebenaran dari Allah juga merupakan prinsip
melalui mana Allah berkarya dan juga bertindak. Bahwa orang Kristen mengalami kelahiran baru dan menjadi anak sulung sebagai hasil karya pembaruan Allah, menjadi bukti bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, benar, dan terang adanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Karena itu kekasih-kekasih Kristus, hidup baru dalam Kristuslah yang merupakan kasih terbesar Allah bagi saudara, bagi saya, bagi kita sekalian yang percaya kepada Tuhan. Jadi dengan dasar kasih inilah, maka Allah mau datang ke dalam dunia ini. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap pribadi, setiap individu, setiap orang yang mau percaya, yang mau meresponi kepadanya, tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Beri tepuk tangan dulu. Jadi kekasih-kekasih Kristus, ayat ini adalah ungkapan isi hati Allah, isi hati dan tujuan Allah. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini dengan tujuan khusus. Mungkin kita bertanya, apa tujuan daripada Yesus lahir ke dalam dunia ini? Kalau kita membaca, kita mempelajari Alkitab, kekasih-kekasih Kristus, maka kita akan menemukan paling tidak 4 hal yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Saya cepatin saja saudara. Hal yang pertama yang Yesus lakukan pada saat Dia lahir dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa setan. Kita tentu tahu bersama bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa yang ada di taman itu, saudara. Mereka cuma berdua. Tapi lihat apa yang terjadi, saudara. Mereka juga terbujuk rayu, terpancing dengan godaan itu, dan akhirnya mereka lebih mendengar, mereka lebih memilih apa yang dikatakan iblis daripada apa yang dikatakan oleh Allah. Oleh sebab itu akhirnya manusia itu jatuh dalam jerat dosa. Disitulah manusia akhirnya terikat dengan dunia ini, terikat dengan iblis, dengan kuasa kegelapan. Seolah-olah mereka tidak dapat lagi melepaskan diri daripada kuasa kegelapan itu, saudaraku. Kenapa demikian akhirnya harus terjadi? Karena mereka lebih membuka diri mereka, hati, pikiran, pandangan mereka kepada bujukan rayuan iblis itu, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, saudara. Saudara dan saya adalah bagian dari yang terhilang itu. Kita patut mensyukuri akhirnya Yesus datang dan menemukan saudara dan saya, agar saudara dan saya kita kembali kepada Allah yang sesungguhnya, untuk kita menuju kepada kekekalan. Karena disitulah yang Allah kehendaki, supaya saudara dan saya kita tidak binasa, supaya kita mengalami yang namanya hidup kekal. Kalau kita kehilangan sebuah barang, tindakan apa yang kita ambil, saudara? Kita mau mencari atau kita mau beli yang baru? Ya mungkin kita kembali lagi kepada pikiran kita. Mungkin kita akan menjawab, ya tergantung Pak Pendeta, berapa nilai barang itu, mahal atau murah. Nah, cara berpikir yang membedakan mahal atau murah. Cara berpikir, saudara, mahal atau murah.
halal atau haram, kudus atau najis, layak atau tidak layak, suka atau tidak suka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa kita sadari bahwa menjadi tolak ukur dalam masyarakat untuk menilai segala sesuatu, hal ini terlihat jelas pada kasus yang namanya Zakheus, si pemungut cukai. Ketidaksukaan masyarakat Yahudi atas Zakheus terletak pada apa, saudara? Pekerjaannya. Ya, kita tahu bersama apa pekerjaan Zakheus, saudara? Pemungut cukai. Apa yang dikatakan adalah orang pajak. Kita hari-hari ini kita belanja apapun juga sudah dipotong 10%. 11. Sekarang sudah 11. Mau 12. No, naik 30 no. Tahu sok kelar, doi suruh nyadar. Beli di sini potong, beli di sana potong, sudah. Potong terus. Tapi telah kenyataan itu sudah. Nah, inilah pandangan ketidaksukaan orang Yahudi kepada Zakheus, si pemungut cukai itu, saudaraku. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketidaksukaan masyarakat Yahudi atas Zakheus terletak pada pekerjaan sebagai pemungut cukai, petugas pajak. Karena bagi masyarakat Yahudi, saudara, pemungut cukai adalah orang yang paling berdosa bagi Allah. Jadi mereka membuat sebuah label bahwa pemungut cukai atau petugas pajak adalah pekerjaan yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa mereka membuat stempel seperti itu? Karena mereka suka memeras bangsanya sendiri. Memeras. Mereka tidak pantas mendapat pengampunan. Mereka tidak pantas mendapat keselamatan dari Allah. Jadi tidak heran ketika Yesus mengatakan pada saat Yesus berjumpa dengan Zakheus, dan Yesus berkata, Zakheus, turun dari pohon itu. Kita mau nginep di ke rumah, no? Saudara bisa bayangkan pada zaman itu orang semua tuh benci dengan Zakheus. Kok tahu-tahu Allah yang disebut Allah, Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, yang disebut kudus adanya, kok mau nginap di rumah orang berdosa itu loh. Akhirnya mereka terjebak dengan pikiran mereka, ini nggak mungkin lah Tuhan, ini nggak mungkin Allah. Masa dia nyanda tahu kalau itu orang berdosa? Yesus tidak peduli, saudara, dengan anggapan orang banyak tentang dirinya. Tujuan Yesus ke dalam dunia ini adalah apa? Untuk mencari, untuk menyelamatkan domba Allah yang terhilang. Amin. Dan Zakheus adalah salah satunya, saudara. Zakheus adalah salah satunya domba Allah yang terhilang. Karena itu Yesus wajib berjumpa dengan Zakheus dan menginap di rumah Zakheus. Nah, bukankah saudara dan saya kita sekalian sama seperti Zakheus? Apakah kita lupa? Apakah kita tidak menyadari bahwa ternyata saudara dan saya sama seperti Zakheus, pernah menjadi orang yang terhilang? Jadi seorang yang disebut terhilang apabila ia menyimpang jauh dari rencana Allah. Menyimpang jauh dari rencana Allah, dialah orang yang terhilang. Jadi melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya, kita sekalian telah ditempatkan kembali pada rancangan Allah semula, yaitu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang pertama, yang kedua, saudara, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Jadi Yesus lahir ke dalam dunia ini bukan untuk hidup, tetapi untuk mati. Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk mati, agar melalui Yesus itu saudara dan saya kita ditebus. Nyawa saudara kita ditebus. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tebusan berarti suatu harga yang dibayar untuk memperoleh kebebasan seseorang. Jadi dalam karya penebusan Kristus saudaraku, kematiannya merupakan harga yang dibayar untuk membebaskan saudara dan saya dari kuasa dosa. Jadi harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan untuk supaya saudara dan saya kita kembali supaya menjadi warga kerajaan surga. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup untuk memberikan nyawanya menebus dosa saudara dan saya. Tanpa pengorbanan tidak mungkin saudara dan saya kita akan terlepas dari genggaman dosa itu. Kita semua sudah terhukum. Bagaimana supaya kita terbebas dari hukuman itu? Maka ada pribadi yang datang dan berkata, aku yang akan melunasi semua hutang. Kalau saudara dan saya kita berpikir sejenak, bagaimana saudara kita bisa melunasi semua hutang itu? Dengan cara bagaimana agar hutang saudara kita bisa melunasinya? Tidak bisa saudara. Dengan kekayaan sekalipun nilainya tinggi atau besar, tidak akan sanggup dan mampu untuk kita melunasi atau membayar dosa itu. Tidak bisa saudara. Oleh sebab itu Yesus satu-satunya pribadi, dia yang sanggup dan berkata, mana kwitansi-kwitansi? Ayo sini, kumpul semua no. Orang yang bayar lunas. Luar biasa. Itulah Yesus, pribadi yang luar biasa buat saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Yang ketiga, untuk memberi saudara dan saya kita sekalian kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan saudara dan saya, kehidupan dalam dunia ini ada kehidupan yang bersifat sementara. Alkitab tegas katakan bahwa hanya 70 tahun. Itulah hidup manusia. Sebentar saja. Seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Itulah kehidupan manusia. Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup kita hanya 70 tahun, dengan kata lain bahwa keterbatasan hidup kita, maka sesungguhnya kita harus menyadari bahwa kita lebih membutuhkan kekekalan ini. Amin. 70 tahun inilah kesempatan saudara dan saya untuk kita menempuh perjalanan yang kekal. Bukan kita menempuh perjalanan sementara, kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, supaya kita ada punya kedamaian, sukacita, dan juga ada kebahagiaan. Oh tidak. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta kekayaan, pangkat jabatan. Bukan saudara. Tapi jangan sampai hidup kita, hati kita, seluruh tujuan daripada hasrat kita hanya ada di dalam kekayaan itu. Tidak bisa, saudara. Pada saat kita meninggalkan tubuh ini, semua yang kita tinggalkan, tidak bisa satu pun yang kita bawa, saudara. Bahkan baju yang kita pakai atau dasi atau jas atau setel yang harganya sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta sekalipun, tidak bisa kita bawa ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena semua unsur dunia ini sudah najis di hadapan Allah. Tidak bisa kita membawa sehelai benang pun masuk ke dalam kerajaan surga, karena itu najis di hadapan Allah, mengandung dosa. Semua yang unsur dunia ini harus kita tinggalkan.
Demikian juga daging kita. Ini adalah unsur dunia kita. Harus kita tinggal. Kita akan diubahkan. Kita akan diberikan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan itulah. Dengan tubuh kemuliaan itulah maka kita dilayakkan untuk kita berjumpa dengan Yesus dan kita bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Kita bertanya, itulah tujuan kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, saudaraku. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki segala sesuatu, boleh, saudara. Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya, punya mobil yang mewah, rumah yang megah, seperti istana. Boleh-boleh saja, saudara. Allah tidak pernah melarang. Namun satu hal yang Allah tidak kehendaki adalah supaya hati kita jangan melekat dengan kekayaan. Hati kita harus melekat dengan Tuhan saja, saudara. Nanti kita akan tinggalkan semua, saudara. Kita akan tinggalkan semua itu. Apa artinya kekayaan itu di mata Tuhan? Oh, tidak ada. Tidak ada artinya. Maka itu firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah tujuan hidup saudara dan saya. Bukan kita mencari kekayaan, pangkat, jabatan. Bukan itu menjadi nomor satu. Tapi menjadi nomor satu dalam hidup saudara dan saya adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau kita sudah temukan kerajaan Allah kebenarannya, maka semua yang kita inginkan sudah ada di dalam situ. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri. Oh, ini semua karena aku bekerja, berusaha, jadi aku yang memiliki semuanya. Aku boleh dong menikmati. Boleh-boleh saja, saudara. Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa ternyata ada campur tangan Tuhan juga di situ dan akhirnya kita dapat meraih semuanya itu dalam hidup. Jadi gunakanlah semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan. Iya. Kita hidup, kita dihormati, dihargai pasti. Apalagi kalau kita orang kaya, punya mobil mewah, parkir di mana aja pasti ada datang rebut untuk buka pintu loh, saudara. Buka pintu saja gocap itu. Kalau nggak cepet. Bos, waduh bos. Begitu lihat lamaran someran, bos. Merah. Iya kan? Iya, dihargai. Gitu loh. Tapi pada saat kalau kita tidak menyadari bahwa pada saat kita meninggal, kita mau menghargai lagi dengan jasad itu nggak ada yang harga lagi. Sudah tidak berharga, saudara. Rumah memang rumah kita. Boleh dong kita duduk di mana? Boleh, masih hidup boleh. Tapi kalau meninggal, duduk di sofa yang mahal itu dilarang. Dilarang, saudara. Iya kan? Di primbet yang mahal yang 2 juta, ratusan juta. Oh, gue mau tidur sini aja dari 2 bulan. Oh, gak boleh. Dikasih keluar, ditaruh di peti. Itulah kehidupan kita. Memang sangat tragis, saudara. Gak boleh lama-lama lagi di rumah. Mobil yang mewah yang kita sering naik, pergi tugas kantor, pergi pulang dijemput, diantarin, punya driver pribadi. Pada saat kita sudah meninggal, jasad kita juga gak boleh dulu di mobil situ lagi. Walaupun Ferrari, saudara. Gak bisa, gak diterima. Makanya akhirnya naik juga yang namanya ambulans. Mau orang miskin, mau orang kaya, bunyinya sami mawon. Ngeong, ngeong, ngeong. Karena beda bunyinya. Karena bedanya, saudara. Nah, inilah kehidupan saudara. Jadi kita harus mengucap syukur bahwa Allah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kehidupan yang kekal. Patut kita mensyukuri, saudara, bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini. Dia datang, dia menderita sengsara, saudara. Memang kita tidak pernah hadir di sana pada saat dia dilahirkan. Kita tidak pernah hadir di sana pada saat dia dicambuk, dia diludahi, digamparin, bahkan sampai tertatih-tatih jatuh, ditimpa salib, saudara. Memang kita tidak pernah lihat dan kita tidak ada di sana, saudara. Tapi kita punya iman berkata bahwa itu semua dicatat Alkitab dan ya dan amin. Tidak ada satu iota pun
yang akan ditambah dikurang di Alkitab ini. Apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah benar adanya. Ya, patut kita mensyukuri dengan iman kita percaya melalui perjalanan Via Dolorosa atau perjalanan salib, perjalanan penderitaan itulah saudara dan saya pun juga pasti akan melewatinya. Via Dolorosa itu adalah penderitaan di dalam kehidupan dalam dunia ini, saudara. Ada banyak tantangan, persoalan, masalah, pergumulan hidup. Itulah perjalanan salib, Via Dolorosa yang harus kita lalui, yang harus kita pikul, saudara, untuk kita mencapai yang namanya Golgota. Disitulah kemenangan saudara dan saya sebagai orang yang percaya, punya iman kepada Yesus. Karena kita yakin, kita percaya penderitaan yang kita alami, kita hadapi tidak sebanding dengan apa yang kita terima kelak pada saat kita berjumpa dengan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Yang terakhir, yang keempat, untuk memulihkan persekutuan kita dengan Allah Bapa. Luar biasa, saudara. Hubungan kita dengan Allah terputus. Tapi dengan kehadiran Yesus, maka Dia membawa saudara dan saya kembali untuk kita punya hubungan yang intim, yang karib, yaitu dengan Allah. Melalui salib itu, saudara. Tanpa salib kita tidak pernah mengasihi Tuhan. Tanpa salib juga kita tidak pernah mengasihi sesama. Yang Allah mau supaya kita mengasihi sesama dan juga kita mengasihi Allah. Itu yang diajarkan oleh Tuhan, saudara, dikasih Tuhan. Percayalah bahwa dengan membangun hubungan yang baik, yang intim, yang karib dengan Tuhan, bagaimana supaya kita lebih dekat lagi, bagaimana supaya kita lebih intim lagi, kita harus membangun persekutuan dengan Allah secara pribadi. Agar kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara. Sesungguhnya kita sebagai orang percaya, orang Kristen, harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita semua ada sebuah sekolah kehidupan, saudaraku. Jadi masing-masing kita harus mengalami hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan, dan juga punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau kita sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kita bisa bersaksi kepada orang lain, supaya orang lain juga mempercayai bahwa Allah kita hidup, bukan Allah orang mati, saudara. Dialah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Beli tepuk tangan. Ini harus kita kasih Tuhan. Dengan hari Natal sekaligus dengan hari Minggu Raya ini, bukan kebetulan kita mendengarkan pesan firman Tuhan bagi kita sekalian. Mungkin sekian lama kita belum begitu dekat hubungan kita dengan Allah, seolah-olah jauh karena ada tantangan, ada persoalan, ada masalah pergumulan hidup, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, saudara. Tapi jangan masalah itu yang memisahkan saudara dan saya kita dari kasih Tuhan. Sesungguhnya masalah itulah yang membawa saudara dan saya agar kita lebih dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, saudara. Melalui persoalan itulah maka kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukan menjauhkan kita dengan Tuhan, saudara, tidak. Tapi lebih mendekatkan, lebih karib, lebih intim, agar kita lebih lagi mengenal Allah secara pribadi. Melalui pribadi atau pengalaman pribadi itulah kita bisa bersaksi kepada orang lain, dan akhirnya melalui kesaksian itu mereka juga mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah juru selamat umat manusia yang sudah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk membawa semua manusia ini keluar dari dunia ini, karena dunia ini semakin jahat, semakin tidak menentu. Memang dunia ini pernah tenggelam dengan air, tapi ingat baik-baik, dunia ini tidak lagi akan tenggelam dengan air, tapi dunia ini akan dihancurkan, yaitu melalui apa? Api. Hancur lebur, saudara. Hancur lebur. Namun puji Tuhan, saudara dan saya, karena kita memiliki Allah yang hidup, Yesus Kristus, yang kita sudah terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan kita akan bersama-sama berkumpul dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita telah banyak berbicara dan mendengar tentang kelahiran Yesus atau tentang Natal itu, saudaraku. Apa yang akan terjadi
seandainya Kristus Yesus tidak pernah dilahirkan di dalam dunia ini. Yang pertama, kematian menguasai bumi ini dan hidup saudara dan saya akan menjadi sia-sia. Yang kedua, dosa tidak ada yang dapat mengalahkannya dengan cara apapun, saudara. Dan yang ketiga, tidak ada beda antara manusia dan binatang. Kedua-duanya menuju ke tempat yang sama, itu tempat pembantaian. Dan yang keempat, tidak ada kebangkitan orang mati. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak ada raja damai di bumi yang akan datang. Bumi yang akan datang, langit yang baru, bumi yang baru, yang mengokohkan kata Daud. Jadi dengan kata lain, sia-sialah semua kegiatan saudara dan saya untuk kita melayani Allah kalau seandainya Yesus Kristus tidak pernah dilahirkan. Kiranya firman Tuhan atau pesan firman Tuhan bagi kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus.